Oke, baik, ketemu lagi di kelas virtual untuk mata kuliah genetika. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan trait and genetic in animal breeding. Jadi apa yang kita pelajari di genetika ternak ini akan mendasari pada pengetahuan selanjutnya untuk hal terkait dengan animal breeding atau pemulihan ternak. Nah, trait itu apa dan hubungannya dengan genetik di animal breeding, saya akan coba bedah sedikit terkait dengan keberlanjutannya nanti di penggunaan pada keilmuan pemulihan ternak selanjutnya. Nah, kalau kita lihat secara khusus untuk bidang peternakan terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah feeding, kemudian manajemen, dan yang ketiga adalah breeding. Nah, bagian breeding ini kita sebut sebagai bagian dari genetik itu sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwasanya genetik merupakan raw material yang digunakan sebagai input untuk proses peternakan itu sendiri atau proses pembesaran. Contohnya ini adalah ada sapi, itu dia membawa genetik tertentu, ada ayam, ada kambing, domba, babi, dan seterusnya. Ini semua adalah genetik informasinya. Nah, di dalam dunia peternakan itu sendiri, breeding ini bisa dikorelasikan atau bisa disederhanakan dalam bentuk input, yaitu ternak bakalan atau ternak bibit dan seterusnya, yang dia nanti akan masuk dalam proses manajemen yang diberikan kandang, perlakuan, pakan, dan seterusnya, sehingga dia endingnya nanti akan menghasilkan yang namanya produk. Nah, produk inilah yang nanti akan diambil oleh manusia untuk kepentingan kehidupan dan selanjutnya. Nah, khusus untuk bidang pemuliaan atau breeding ini secara tidak langsung adalah sebuah proses yang memperbaiki atau meningkatkan kualitas genetik supaya dapat menghasilkan produk yang diharapkan, di mana produk ini perlu disentuh oleh manajemen, perlu disentuh oleh feeding, dan perlu disentuh oleh teknologi lainnya terkait dengan peningkatan kualitas genetiknya untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai produk peternakan saat ini. Contoh daging, susu, telur, dan seterusnya. Nah, kalau berbicara tentang genetika dan pemuliaan, selalu ada hubungan, yaitu performan atau sifat atau tampilan yang kita lihat dari luar ya. Ada bobot badan, ada bobot lahir, ada bobot sapi, ada produksi telur dan sebagainya. Itu merupakan interaksi antara genetik dengan faktor lingkungan. Nah, faktor genetik ini menjadi penentu karena kalau tanpa genetik maka tidak akan ditemukan yang namanya performance. Ada environment saja, tanpa genetik tidak akan ditemukan produk atau sifat yang diinginkan. Atau mungkin ada genetik saja tetapi tidak disupport oleh environment, maka tidak akan menghasilkan performance. Sehingga genetik ini menjadi penting, memiliki nilai strategis untuk peningkatan produksi dari ternak itu sendiri. Itulah mengapa konsep genetika itu diperlukan di sini. Untuk apa? Untuk mendukung dari untuk mendukung dari konsep pemulihan itu sendiri. Nah, di sini kalau kita bicara performance berarti kita bicara trait, kita bicara tentang interaksi antara genotip dengan environment, dan di dalam genotip ini ada seperti yang Anda ketahui ya, kemarin ada dominasi, interaksi atau hipostasis, dan seterusnya terkait dengan faktor atau hukum Mendel yang ada di sini. Ada dominan, resesif, dan seterusnya. Sementara di sini nanti ketika kita bicara tentang pemuliaan akan ada breeding value, nilai pemuliaan, ada perangkingan ternak dan sebagainya. Nah, perangkingan ternak breeding value ini apa? Ini adalah cerminan dari kualitas genetik atau dari komponen genetik yang kita gunakan. Kalau berbicara dengan animal trait, berarti kita bicara tentang yang namanya phenotype, adalah sesuatu yang dapat kita lihat, baik yang dapat diukur maupun yang tidak diukur. Contohnya seperti ini, kalau dapat diukur itu ada bobot badan, ada produksi susu, ada ukuran tubuh, produksi telur dan sebagainya. Tetapi ada juga
fenotip yang tidak dapat diukur, contohnya adalah warna bulu, bertanduk atau tidak, warna derajat, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa genetika itu dipelajari untuk peternakan? Yang jelas adalah tujuannya nanti adalah untuk breeding objektif, yaitu apa? Untuk memilih jantan dan betina atau ternak yang digunakan apa? Meningkatkan kualitas genetik. Kalau genetik meningkat, berarti cerminannya adalah tampilan produksi atau trait yang diperlihatkan oleh seekor ternak itu menjadi meningkat. Contohnya adalah bobot badan. Antara genetik yang terpilih dan genetik yang tidak terpilih, pasti bobot badannya akan berbeda. Nah, faktor genetik sendiri itu ditentukan oleh susunan gen kromosom ya, seperti yang sudah dipelajari sampai saat ini. Jadi ada DNA, kemudian ada RNA, kemudian menjadi asam amino dan protein seperti di central dogma of genetic. Terus kemudian pada populasi itu ada variasinya. Nah, variasinya ini merupakan keragaman susunan gen dan ini dalam masing-masing individu berbeda. Gen akan menentukan sifat, contohnya di sini ya. Jadi gen contoh seperti yang dicontohkan kemarin, gen warna rambut, gen penyusun warna kornea mata kalau pada manusia dan sebagainya, ini akan menentukan sifat tertentu. Nah, macam-macam gen, ada gen aditif, non aditif, dominan, resesif, epistasis dan sebagainya. Ini saya kira sudah jelas penjelasannya ya untuk aditif, non aditif, baik dominan, resesif maupun epistasis. Ini adalah hukum Mendel. Nah, faktor genetik itu seperti apa? Contohnya ini diilustrasikan dalam gambar ini. Jadi ini adalah ibaratnya adalah ternak yang masa lampau, ini ternak yang sekarang. Ternak yang masa lampau ini memiliki sifat, contoh ini kalau dilihat dari trait produksi telurnya hanya terbatas, tetapi kemudian ketika sudah dilakukan proses peningkatan kualitas genetik dengan cara seleksi, maka dia akan meningkat produksinya, produksi telurnya terutama, dan otomatis dia akan berubah bentuknya ya. Contoh di sini dari yang tidak ada bulu menjadi ada bulunya atau ada rambutnya. Nah, ini adalah kenapa faktor genetik menjadi penting untuk ditingkatkan kualitasnya, supaya apa? Supaya meningkatkan kualitas produknya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana faktor ini adalah faktor yang tidak diwariskan kepada keturunannya, akan tetapi faktor ini menjadi penentu. Penentu apa? Penentu dari performa atau fenotip yang dihasilkan oleh genetik. Genetik itu hanya sebagai potensi saja ya. Potensi bahwa dia memiliki kemampuan untuk memproduksi susu katakanlah, memproduksi telur katakanlah, dan seterusnya. Akan tetapi hanya akan bisa terekspresikan apabila faktor genetik tersebut disupport oleh faktor lingkungan yang memadai. Nah, faktor lingkungan di sini bervariasi, Mas Mbak semua ya. Jadi bervariasi antar individu, antar faktor lingkungan. Sehingga apa? Sehingga perlu dibuat atau disamakan faktor lingkungannya supaya apa? Supaya ekspresi genetik itu menjadi maksimal, sehingga perbedaan tampilan produksi dari seekor ternak itu dipengaruhi oleh faktor genetik saja. Nah, dalam hal ini lingkungan seperti yang dapat Anda karakterisasi, ada pakan, ada manajemen, ada pekerja dan sebagainya. Ada banyak sekali faktor lingkungan. Nah, disinilah bagaimana faktor lingkungan itu harus dimanage untuk meningkatkan kualitas atau untuk meningkatkan yang namanya ekspresi genetik itu sendiri. Nah, sehingga kenapa genetik itu important di animal science? Penjelasannya seperti ini. Ini adalah genetik faktor yang ada pada masing-masing individu. Nah, genetik ini menentukan fisiologi dari ternak itu sendiri. Sehingga kalau perbedaan genetik mengakibatkan perbedaan fisiologi. Apabila disupport dengan nutritional faktor dan manajemen yang memadai, maka genetik faktor ini akan berimbas pada fisiologi ternak yang mengakibatkan kemampuan produksinya atau kemampuan tampilannya diekspresikan menjadi berbeda. Nah, di sini animal product itu ditentukan oleh genetik, kemudian genetik itu mempengaruhi atau menentukan dari
fisiologi ternak. Fisiologi ternak apabila disupport oleh environment atau nutrisi dan interaksinya mengakibatkan perbedaan metabolisme. Sehingga kalau genetiknya berbeda, metabolisme berbeda, efeknya apa? Efeknya adalah produknya yang berbeda. Dalam hal ini, pemilihan genetik menjadi penting untuk menentukan produk atau fenotip yang diharapkan. Nah, secara sederhana seperti apa? Di sini Anda dapat lihat ya, peningkatan kualitas genetik itu endingnya adalah di generasi selanjutnya ya. Jadi kalau sekarang ada generasi atau populasi, bentuknya masih macam-macam nih variasi. Nah, kita pengen meningkatkan bobot badan ini dari ternak yang diharapkan. Ya berarti yang diseleksi adalah yang besar-besar nih. Nah, ketika yang besar-besar diseleksi menjadi tetua, dia dikawinkan antar tetua, kemudian dia populasinya akan menjadi generasi kedua. Di generasi kedua diseleksi lagi, kemudian nanti akan menjadi generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Anda lihat di sini perubahannya. Jadi dari yang ada populasi kecil-kecil, kemudian populasi kecilnya menjadi semakin menurun. Setelah populasi kecilnya menjadi menurun, kemudian populasinya menjadi besar-besar semua. Nah, apa yang terjadi di sini? Ternyata di sini adalah terjadi yang namanya peningkatan kualitas genetik. Ya, jadi genetik yang sifatnya membawa sifat kecil itu akan dihilangkan, sementara yang membawa sifat besar dia akan dipelihara untuk kemudian menurunkan keturunan yang membuat individu itu ukurannya menjadi semakin besar. Inilah bentuk kenapa terjadi peningkatan kualitas genetik. Nah, bentuknya seperti ini ya. Terus seperti itu ya, dilanjut. Jadi generasi berikutnya itu akan meningkat kualitas genetiknya sebagai akibat pemilihan tetua sebagai sumber genetik. Nah, perubahan genetik sebagai akibat seleksi, contohnya di sini ya, ini adalah babi pada masa lampau. Dia bentuknya seperti ini, variasinya berbulu lebat, terus kemudian PPB-nya rendah dan sebagainya. Tetapi karena akibat sebagai seleksi, maka menjadi babi yang seperti sekarang dengan efisiensi reproduksi maupun efisiensi produksi yang meningkat. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Contoh lagi pada ayam petelur atau ayam broiler atau sapi perah yang produksi susunya meningkat sebagai akibat peningkatan kualitas genetik. Nah, sehingga untuk apa? Tujuan dari breeding di sini, peningkatan kualitas genetik adalah meningkatkan kualitas genetik itu sendiri untuk apa? Untuk memproduksi makanan yang sehat, mengurangi metan, good welfare dan sebagainya. Ini adalah semua adalah tujuan dari penggunaan genetik untuk dunia peternakan. Saya kira demikian kuliah saya hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa dilanjut untuk proses diskusi.